Selamat datang di channel Hani Wandira. Kali ini kembali dengan kisah horor di salah satu gedung bioskop di Yogyakarta. Bioskop ini dulunya adalah supermarket sebelum kejadian kebakaran yang menelan banyak korban. Setelah kejadian kebakaran, gedung ini mangkrak cukup lama hingga akhirnya dibangun kembali dan menjadi gedung bioskop yang sampai saat ini masih aktif dan cukup megah. Tapi siapa sangka di balik kemegahan gedung tersebut tersimpan banyak cerita mistis dan janggal. Beberapa di antaranya ada dalam cerita kali ini. Kejadian pertama dialami, sebut saja Mawar dan ketiga temannya. Yang kala itu iseng nonton film di bioskop ini. Mereka nekat ambil kloter nonton terakhir atau jam tayang midnight sekitar jam 12 malam. Mereka cuma berempat. Setelah mendapatkan tiket, mereka langsung masuk ke gedung teater. Mereka langsung mencari nomor kursi sesuai dengan yang ada di tiket masing-masing. Namun, begitu ketemu kursinya, sudah diduduki oleh orang lain. Tidak hanya itu, semua kursi juga sudah penuh. Tidak ada kursi yang kosong. Lalu mereka keluar untuk menanyakan kepada petugas. Mawar bertanya ke petugas, "Mas, kok kursinya udah penuh semua ya? Gimana nih?" Petugas pun menjawab, "Penuh gimana, Mbak? Orang yang nonton jam sekarang cuman kalian berempat kok." Hah? Mereka berempat pun tersentak. "Lalu siapa orang yang di dalam teater 4, Mas? Kok kursinya udah penuh semua?" Petugasnya pun berkata, "Oh itu, udah biasa Mbak, kalau malam jam segini emang suka kayak gitu. Tapi kalau nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu kok." Mereka berempat hanya diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu mereka tidak jadi nonton. Bisa-bisa malah main film horor. Ternyata selidik punya selidik. Di balik semua kejadian bioskop itu ada hubungannya dengan angka 4. Kejadian ketika Mawar dan teman-temannya hanya 4 orang. Banyak juga postingan yang menyebut jika mereka juga mengalami karena hanya ada 4 pasang atau hanya berempat, dan kejadian terjadi paling sering di teater 4. Kejadian kebakaran yang lalu juga terjadi pada jam 4 pagi bulan 4. Dan korban yang tidak ketemu juga berjumlah 4. Kejadian berikutnya dialami oleh sebut saja Yanti. Dia juga nonton jam tengah malam. Yanti nonton bersama teman-temannya. Ketika masuk ke teater, semua masih aman-aman saja. Lalu, ketika di tengah-tengah film, Yanti merasa ingin buang air kecil. Nah, Yanti ke toilet sendirian. Pas sampai di kamar mandi, dia bertemu dengan mbak-mbak cleaning service yang sedang bersih-bersih. Mbaknya sedang hamil besar.
Mbak tersebut disapa Yanti. "Mbak, udah malam masih kerja aja?" Tapi mbaknya hanya diam saja. "Ya sudah, Yanti masuk aja, soalnya udah kebelet." Setelah Yanti selesai, cleaning service tersebut masih ada. Ditanya lagi oleh Yanti, "Mbak, seragamnya ganti ya sekarang? Biasanya bukan kayak gini deh." Yanti hafal sekali karena memang sering sekali nonton di bioskop ini. Lagi-lagi mbaknya diam saja. Ya udah, Yanti kembali lagi ke room. Selesai nonton, Yanti cerita ke teman-temannya. Dia merasa aneh. Masa ada mbak cleaning service yang lagi hamil besar, tengah malam masih kerja? Apa gak dilarang suaminya tuh? Terus seragamnya juga beda. Nah, usut punya usut. Ternyata mbak cleaning service itu bekas karyawan dari supermarket yang pernah kebakar. Dia adalah salah satu korbannya. Dan cerita berikutnya yang tidak kalah menyeramkan adalah cerita dari, sebut saja Widya, yang tinggal di belakang bioskop tersebut. Widya bercerita kalau ada perempuan dari Jakarta bernama Cika yang ingin nonton di bioskop ini. Tapi entah kenapa Cika melihat lokasi gedung bioskop itu adalah kuburan. Padahal bangunan dari gedung bioskop tersebut megah. Lalu Cika bertanya dengan orang-orang di sekitar, sebelah mana gedung bioskopnya? Orang yang ditanya pun bengong dan menjawab, "Itu mbak gedungnya, emang mbak gak lihat ya?" Cika lebih bingung. "Loh, tadi tuh yang saya lihat kuburan mas." Lalu orang yang ditanya pun lebih bingung lagi. Lantas bercerita mengenai sejarah dari gedung bioskop seram tersebut. Demikian kisah-kisah seram di balik megahnya salah satu gedung bioskop di Jogja yang menyimpan banyak kejadian-kejadian aneh dan sulit dijelaskan logika. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi cerita-cerita horor menegangkan yang kami hadirkan. Sampai jumpa.